sobat-sobat MBC yang ada di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah. Saat ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama mau beribadah dan memberikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita semua sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali ke tempat ini Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini nama-Mu saja dan Engkau saja yang tinggi dan besar ya Tuhan Yesus. Sebab kami datang ke sini untuk merendahkan diri kami, juga membawa hati yang bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang minggu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, walau sedikit, dapat berkenan di hati-Mu Tuhan. Sebab bukan karena jumlahnya Tuhan, tapi karena hati kami benar-benar mau menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, urapi kami Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami berserah ke dalam tangan-Mu. Amin. Penyembahan kita yang pertama, kita menyatakan betapa besar pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Setiap kesalahan, kecil besar, Tuhan ampuni kita. Melalui lagu ini kita juga mau sama-sama belajar gimana kita bisa belajar untuk mengampuni setiap kesalahan orang, mengampuni diri kita sendiri, supaya kita lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Jauh
Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Tinggi Namamu Dipuji. Sama kita katakan, besar dari yang kuharapkan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang aku lihat. Ingat berikanku kekuatan
Ya Tuhan, tiada hal lain yang dapat kami percaya selain janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah Engkau kecewakan kami. Engkau tidak pernah tidak menepati janji-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar bahwa di dalam pertandingan kami ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada hal-hal yang perlu kami teladani dari-Mu ya Tuhan. Ada hal-hal prinsip yang harus kami pegang di dalam pertandingan kami, di dalam melayani di dunia ini. Bantu tolong kami ya Tuhan, terkhusus hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saja yang tersampaikan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari tema kita. 1 bulan ini kita belajar tentang race, perlombaan. Ada yang ingat 2 minggu lalu? The race is on. Minggu lalu kita ibadah padang, ingatnya hujan gitu ya. Stay on the race, sebenarnya on the race gitu ya. Hari ini hampir mirip begitu ya. Enduring the race atau bertahan di dalam pertandingan. Ingat pertandingan kita di dunia ini itu apa? Melayani, bahkan rela menderita. Nah, kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 15. Kita akan baca secara bergantian ya teman-teman ya. Saya ayat 12, teman-teman 13, 15 kita baca bersama-sama ya. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai yang ke-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sama-sama 15, 2, 3 ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini menegur kita, tapi ada hal-hal yang harus berbahagia, tetapi juga ada satu tekanan dari firman Tuhan bahwa ada dosa yang dapat melahirkan maut, teman-teman. Dan kita harus tetap bersama-sama waspada. Nah, teman-teman, ketika kita membaca firman Tuhan tadi secara perlahan-lahan, saya mau ajak salah satu metode saat teduh ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, coba tanyakan kepada diri kita, kebenaran apa yang kita dapatkan tentang Allah? Satu kebenaran yang kita dapatkan tentang Allah dari yang kita baca. Coba apa? Kebenaran tentang Allah apa yang kita dapatkan? Allah tidak mencobai, good. Halo? Ada lagi? Nah, Allah menjanjikan mahkota kehidupan. Ada lagi? Ada lagi? Ya nggak apa-apa, ini di dalam perenungan kita sendiri ya. Itu good point. Tapi saya mendapatkan satu hal tentang kebenaran tentang Allah yang saya renungkan sungguh-sungguh adalah Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Nah teman-teman, coba kita renungkan kehidupan kita yang dahulu. Coba bandingkan kehidupan kita yang dahulu, bahkan sebelum kenal yang namanya juru selamat. Coba renungkan kebaikan Tuhan. Bersyukur atau tidak? Bersyukur banget CT begitu ya. Di dalam kehidupan kami
khususnya satu keluarga. Ketika papa saya merantau ke Palembang, ada kerusuhan gitu, pulang ke Perbaungan, merantau ke Perbaungan. Lauk kami itu kangkung yang ada di parit gitu. Itulah lauk kami. Tidak pernah ada kata pengen beli air sumur itu dimasak begitu ya. Tapi ketika melihat, sungguh bersyukur Tuhan selalu mencukupi kehidupan kita, selalu berbuat hal yang baik kepada kita. Mungkin kita sering kali berpikir, ya di dalam masalah, ya ini kayaknya datang dari Tuhan. Tapi jangan salah, seringkali itu adalah ujian bagi kita. Yang ujian itu menunjukkan kita bahwa lu udah saatnya naik kelas begitu ya. Nah, melihat kesaksian beberapa kita orang Aceh begitu ya, tentang Allah yang selalu memberikan yang terbaik untuk diri kalian, ada saat ini itu aja sudah Tuhan sangat baik. Setuju? Melihat teman-teman yang dari Aceh, contoh, aku itu sudah lepas dari tsunami atau bisa selamat aja dari tsunami, itu udah puji Tuhan banget, anugerah banget. Ya kan teman-teman semuanya? Udah anugerah banget. Allah selalu baik lah. Mungkin ada teman-teman di antara kita yang belum merasakan mana kebaikan Tuhan yang sungguh nyata. Mungkin ada yang berkata demikian, mungkin teman-teman yang ada di online. Tapi percayalah, kebaikan Tuhan yang sudah dilunasinya adalah penebusannya di atas kayu salib untukmu dan aku. Itu kebaikan Tuhan yang paling nyata dinyatakan oleh orang Kristen, kepada orang Kristen. Jadi sadari, mungkin berkat-berkat rohani kita nggak pernah mendapat secara khusus begitu ya, satu jackpot atau gimana, secara jasmani atau keuangan. Tapi percayalah, ada berkat rohani yang Tuhan sudah curahkan kebaikan, yaitu penebusannya di atas kayu salib. Jadi jangan pernah bilang kalau Allah itu nggak baik ya. Nah, lalu kedua, di dalam perenungan kita nanti ya, teman-teman juga bisa belajar ketika membaca Alkitab, kebenaran tentang Allah apa yang kalian dapat. Yang kedua, kebenaran tentang manusia yang kalian dapat itu apa? Coba dari kisah, dari ayat yang kita baca tentang manusia, kebenaran tentang manusia. Ya, memuji dirinya sendiri, manusia itu ya, manusia. Ada lagi? Gak ada. Oke. Kalau contoh renungkannya adalah manusia selalu menyalahkan Tuhan. Makanya Yakobus itu kasih satu namanya nasihat. Ketika engkau diuji atau dicobai, jangan bilang ini dari Tuhan, kata Yakobus. Karena apa? Manusia seringkali nyalahin Tuhan, bukan? Manusia seringkali nyalahin Tuhan. Udahlah, Allah selalu baik kepada kita. Kita masih sering menyalahkan Tuhan. Percaya atau enggak percaya? Sering. Sadar atau tidak, kita sadari. Itulah manusia. Ketika kita senang, ketika kita lagi oke, keadaan finansial, semua berjalan dengan baik, kita lupa sama Tuhan. Tetapi kalau susah, Tuhan bantu aku, gitu kan? Sebagai orang Kristen, bantu aku. Tetapi kalau sudah gagal, biasanya apa? Ini sih gara-gara lu Tuhan, aku udah doa begini, lu gak kabulin. Aku maunya begini, lu gak buat. Coba kalau begini, coba kalau begitu, pasti enak hidupku dan lain sebagainya. Manusia itu selalu menyalahkan Tuhan. Faktor apa? Dosa. Dosa membuat atau mengaburkan pemahaman pandangan kita kepada Allah. Padahal Tuhan itu sangat baik dalam kebenarannya. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi manusia seringkali menyalahkan Tuhan. Untuk itu di dalam pertandingan kita di dunia ini, di dalam kita melayani Tuhan, melayani gerejanya, memberitakan Injil begitu ya, ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama-sama di dalam firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, enduring the race atau bertahan di dalam pertandingan. Kita itu harus mengenal bahwa di dalam ujian, di dalam masalah yang kamu alami, ternyata ada kebahagiaan. Nih ya, kita lihat ya.
Ternyata di dalam ujian, kesusahan kita bertanding, melayani Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan keluarga kita, ada sukacita atau kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Coba kita baca tadi ya, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yakobus langsung bilang kata pertama itu berbahagia. Bukan semoga berbahagia, tetapi langsung berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat, mari kita memahami apa yang dikatakan Yakobus tentang kebahagiaan di dalam menghadapi ujian. Di dalam dunia ini teman-teman, jarang itu orang bisa bahagia ketika mendapat ujian hidup, betul? Ketika dapat masalah, jarang kali orang bahagia. Malah ngeluh, malah menggerutu, malah nyarahin orang, bahkan nyalahin Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, malah berbahagia. Coba di antara kita, ada yang senang kalau masalahnya lagi banyak? Nggak ada, satu aja dah. Nauzubillah, contoh begitu ya pasti kan. Susah masalah ini, malah disuruh Yakobus ini berbahagia pula punya masalah, berbahagia pula punya ujian, begitu ya. Nah teman-teman, saya rasa ujian adalah hal yang paling malas orang hadapi. Tapi Yakobus memberikan prinsip yang berbeda. Firman Tuhan memberikan prinsip yang berbeda. Ketika kamu diuji oleh Tuhan, engkau harus berbahagia, engkau harus sukacita. Karena ketika orang yang bertahan di dalam pencobaan disebut apa? Orang yang berbahagia. Teman-teman, kebahagiaan ini tidak berasal dari keadaan eksternal yang senang atau karena situasi, tetapi dari iman di dalam diri kita, keteguhan hati kita kepada Tuhan menghadapi ujian di dalam hidup kita. Bukan dari situasi apa-apa, tetapi iman kita. Mungkin ada yang berkata, contohnya omong doang. Mana bisa orang banyak masalah itu berbahagia. Susah loh hidup ini. Susah loh ujian di dunia ini. Susah loh ngadepin keluarga yang broken. Apalagi finansial bobrok. Gak dihargai kakak, gak dihargai adik, gak dihargai orang tua. Gak dihargai pasangan. Bahkan pasangan meninggalkanku. Atau apapun masalahmu, susah. Contohnya omong doang, enak begitu ya. Nah teman-teman, percayalah bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, sebab pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, atau ujian yang kamu alami adalah ujian yang biasa. Percayalah tidak akan melebihi kekuatan manusia, kekuatan dirimu dan diriku. Karena apa? Sebab Allah setia. Catat itu teman-teman. Karena Allah setia, jadi Dia tidak akan biarkan kamu itu gagal di dalam ujian. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai atau diuji melampaui kekuatanmu. Jadi teman-teman, sekalipun sulit itu bukan berarti mustahil. Sekalipun susah belum tentu kamu tidak bisa melakukannya. Bisa, walaupun perlahan-lahan, prosesnya panjang begitu ya. Saya senang melihat teman-teman semua dalam prosesnya. Prosesnya lama, jatuh bangun. Tapi percayalah, ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena ada janji Allah, firman Tuhan ini teman-teman yang menjadi kekuatan kita. Dan kalau kita lihat tadi ayat 12 ya teman-teman, ada janji Tuhan yang pasti, yaitu apa? Ketika kamu bertahan dalam pencobaan, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Kenapa kita harus percaya? Kenapa kita harus percaya? Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Maut saja dipatahkan sama Dia.
Sebab itu kita percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman, ada mahkota yang Tuhan janjikan. Ada mahkota yang Tuhan janjikan. Untuk itu tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah setia bertahan di dalam perlombaan kita. Bagi kita orang bisnis atau orang marketplace begitu ya, orang sekuler, apa yang membuat bisnis itu bertahan lama? Hal apa yang membuat atau jual beli itu bisa bertahan dengan lama? Kira-kira menurut kalian? Maintenance, konsisten. Antara dua ini ya, dua pihak nih. Apa yang membuat bisnis itu bisa berjalan dengan lancar? Sampai berapa lama? Betul, komitmen, service dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dasar antara bisnis itu adalah kepercayaan. Trust antara yang jual dan yang beli. Dan kepercayaan itu dibangun di atas janji. Contohnya, kami mau buat satu bisnis lah. Nanti ketika ada untung, gua bagilah dulu 20%. Ini janjinya. Ini yang membuat kita percaya. Selain kita meneliti perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kepercayaanlah yang paling mendasari. Dan kepercayaan itu dibangun oleh janji yang diberikan. Janji Tuhan apa tadi? Ketika kamu menghadapi pertandingan 1 Korintus tadi, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan, ketika kamu bertahan di dalam pertandingan, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Nah, janji inilah yang membuat kita percaya, karena Tuhan Yesus dapat dipercaya. Karena dia mengalahkan maut, dia sungguh hidup. Teman-teman, kita harus percaya. Karena janji Tuhan tidak pernah ia langgar. Dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau saya bilang ada janji-janji Tuhan yang di dalam diri kita, mungkin teman-teman di hati kalian mengerti, oh janji Tuhan terhadap diriku seperti ini. Ada janji yang kupegang, jadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setuju? Ada janji-janji Tuhan yang membuat kita, oke, aku tetap bertahan, aku tetap bertahan, aku tetap berbahagia di poin tadi. Karena apa? Ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan di dalam kita, jikalau kita bertahan di dalam pertandingan. Kenapa? Contoh, mungkin di dalam waktu SMA, mungkin ujian akhir atau ujian semester itu hal yang menakutkan. Harus les begitu ya, harus private, harus belajar, baca buku sampai malam. Takut gak naik kelas. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang melihat ujian ini ada kebahagiaannya, apa yang paling bahagia ketika ujian waktu SMA? Apa? Pulangnya cepat. Pulangnya cepat ketika ujian. Bagi saya itu kebahagiaan. Itu satu kebahagiaan. Biasa pulang 1:20, begitu ujian pulang jam 11. Bisa nongkrong sama teman, mungkin bisa sharing lagi tentang ujian besok. Itu satu kebahagiaan. Walaupun di satu sisi menakutkan ujian itu. Tapi poin pertama, jadi ngerti ya teman-teman ya. Poin pertama ini, kenali bahwa di dalam ujian itu ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Terkhusus Tuhan telah nyatakan tadi, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Ada janji Tuhan akan memberimu jalan keluar di dalam ujianmu, di dalam masalahmu. Dan yang kedua yang kita harus renungkan bersama-sama, poin kedua adalah jangan pernah menyalahkan Tuhan di dalam ujian, di dalam masalah hidupmu. Jangan pernah. Ketika kita menghadapi ujian atau pencobaan, seringkali kita menyalahkan Allah. Namun Yakobus ini tegas mengingatkan kita bahwa
Allah tidak mencobai siapapun. Tidak pernah dia mencobai siapapun. Tetapi dia menguji. Allah adalah Allah yang baik dan penuh kasih, teman-teman. Dia tidak pernah memiliki niat jahat terhadap ciptaannya, kita. Ujian datang sebagai bagian dari kondisi dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Banyak orang-orang yang tidak mau tahu akan dirimu. Terkadang dari situ sumber masalahnya. Dari situ sumber ujiannya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah, tetapi sebaliknya arahkan hatimu kepada Tuhan untuk mencari kekuatan daripada Tuhan di dalam pertandingan kita, di dalam ujian kita, di dalam perlombaan kita. Karena apa? Allah adalah Allah yang Immanuel, selalu menyertai kita, selalu bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita menghadapi ujian, ini paling penting di dalam sekolah. Ketika kita menghadapi ujian, itu tandanya apa? Kita mau naik kelas. Paling simpel. Kenapa Tuhan mengujimu? Supaya kamu naik kelas. Supaya kamu tahu imanmu kepadaku bagaimana. Ketika kamu ekonomimu sulit atau tiba-tiba ada belanggar, jadi dana darurat harus dipakai, gak punya uang, gak tahu mau makan apa. Gimana imanmu? Apakah engkau tetap berharap sama Tuhan yang memberi jalan keluar, atau mikir pakai otakmu sendiri? Oh kalau gitu udahlah, mencurilah sikit-sikit bolehlah. Ya kan? Bahkan yang lebih buruk nyalahin Tuhan. Nih gara-gara lu lah nih, gua persembahan ke gereja, akhirnya apa? Uangku habis, gak bisa makan. Malah nyalahin Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Terkadang inilah poin ketiga. Terkadang yang kita lakukan adalah menyadari akar dosa di dalam kita bertanding, di dalam kita diuji. Teman-teman, ayat 14-15 mengatakan bahwa Allah tidak pernah membuat kita susah. Selalu ada aja jalan keluar. Terkadang kita yang harus periksa di dalam diri kita. Apa yang salah sehingga ujian ini susah dilewati? Apa yang salah sehingga aku susah sekali naik level, naik kelas di dalam bertanding melayani Tuhan? Dalam menghadapi ujian, kita harus menyadari akar dosa yang tersembunyi, yang cuman engkau dan Tuhan yang tahu. Harus kita sadari ada sesuatu yang dapat menghambat kita di dalam bertanding. Ada sesuatu yang membuat kita selalu dicobai, yaitu dosa, kata Yakobus. Yakobus menjelaskan bahwa ketika godaan itu datang dan kita tergoda oleh keinginan kita sendiri, dan kita biarkan keinginan kita yang buruk yang sudah dirusak oleh dosa itu, kita izinkan dia berbuah, maka Yakobus berkata apa? Itu akan melahirkan yang namanya dosa. Teman-teman, yuk periksa diri kita. Periksa pikiran kita yang paling penting, yang paling krusial ini, yang membuat kita melakukan menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita, bahkan memilih dosa. Koreksi kembali, sadari akar dosa di dalam kita bertanding, di dalam kita diuji, di dalam kita menghadapi dunia ini. Jangan biarkan dosa ini berkembang, karena dikatakan apa? Ketika dosa itu dilahirkan, ia akan melahirkan yang namanya maut. Oleh karena itu kita perlu mengenali kelemahan kita, menyadari kelemahan kita, bahkan kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku tahu aku buruk sekali, tapi aku mau tetap berlari di dalam perlombaanmu. Tolong aku Tuhan. Ketika di dalam satu kitab, aku lupa sih, di dalam satu ayat, ketika engkau menyerahkan dosamu, engkau disayangi oleh Tuhan. Teman-teman, sadari ada akar dosa yang pasti kita miliki, yang membuat kita itu kayak, aduh susah kali sih naik level, aduh susah kali sih bertanding,
Aduh susah kali sih melayani Tuhan. Aduh susah kali menjalani hidup. Terlebih itu ada aja masalahnya. Teman-teman, tiga hal yang harus kita lihat di dalam prinsip ini. Pertama, di dalam ujian, di dalam masalahmu itu, coba kenali ada kebahagiaan, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam permasalahan itu, di dalam ujian itu. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika engkau mengalami ujian. Jangan pernah. Itu adalah prosesmu untuk naik kelas. Katakan kiri kanan, itu proses kita naik kelas. Yang terakhir, kalau misalnya ujian ini terus ada, cobaan itu terus ada, sadari keinginan otak kita, pikiran kita apa yang menjadi dosa, yang kita buahi menjadi dosa, yang menghambat kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Sadari teman-teman. 3 prinsip ini harus kita tanam ya dalam kita bertanding, di dalam melayani Tuhan. Tetap semangat di dalam bertanding, di dalam enduring, di dalam pertandingan hidup kita. Sekali lagi, ini sulit betul. Saya juga mengalami sulit, tetapi tidak mustahil. Sulit, yes, tetapi bukan mustahil. Ada Bapa yang selalu bersama dengan kita. Sekalipun kita sering mengecewakan Dia, sekalipun kita sering jatuh bangun, bahkan sempat berpaling dari Tuhan, sadarilah bahwa Bapa seperti perumpamaan anak-anak yang hilang. Dia selalu menunggu kita ketika engkau kembali. Sini anakku, kau akan dibaharui. Di dalam perumpamaan anak yang hilang itu, harusnya engkau bau, tapi dipakaikan baju yang bagus, dipakaikan cincin. Semua dibaharui oleh Bapa. Nah, hari ini kita merayakan Hari Papa. Teman-teman, sadarilah di dalam diri, di dalam hidup kita, lihat figur Papa. Jikalau engkau sudah tidak memiliki Papa di dunia ini, lihatlah ada Bapa yang sungguh menyayangi, sungguh menyayangi, sungguh mengasihi. Teman-teman, seperti anak yang hilang, jikalau engkau sudah hilang, kembalilah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Jikalau engkau sedang mengalami keberatan, kesusahan di dalam hidup, engkau tidak tahu lagi mau ngapain, kembalilah kepadanya. Sebab Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara akan dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang di dalam proses. Hari ini kami boleh belajar bahwa di dalam pertandingan kami harus bertahan. Ada godaan yang seringkali kami jatuh. Ada hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Namun kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Engkau tetap menunggu kami seperti anak yang hilang. Engkau tetap mengharapkan kami untuk kembali. Karena kami sangat dicintai oleh-Mu ya Tuhan. Kami tahu di dalam perjalanan kami ke depan akan banyak sekali ujian-ujian yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kami. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kami sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang baik karena benih sudah dilaburkan. Biarlah benih yang tertanam di tanah yang baik boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu di ambisi ini, supaya di dalam kehidupan kami tetap menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan ini ibadah kita, saya undang kita semua untuk bersama-sama berdoa. Yang pertama untuk Ci Aichen ya, yang
sakit kita doakan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Lalu juga Cisil yang juga sedang sakit dan juga menyelesaikan skripsinya, begitu ya. Vincent juga yang menyelesaikan skripsinya, kita doakan. Dan juga kepulangan Cisiska bulan 8 kita doakan supaya semuanya boleh dilancarkan sehingga boleh bergabung dengan kita melayani bersama kembali. Ada lagi yang mau kita doakan? Mari kita berdoa untuk pokok doa itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di dalam satu komunitas kami boleh saling mendoakan satu sama lain. Kami mengingat teman-teman kami yang sedang lemah tubuh, Ci Aichen, Ci Silvani dan juga Angel yang sedang lemah tubuh ya Tuhan. Engkau yang tahu kesehatan anak-anakmu ini. Engkau yang tahu kehidupan pribadi mereka. Mungkin di dalam penyakit mereka juga ya Tuhan, mereka sedang mengalami ujian daripada Tuhan. Mereka sedang menghadapi satu proses untuk naik level. Biarlah iman mereka boleh tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Dan Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Dalam bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga mengingat untuk kedua teman kami, Vincent dan juga Silvani ya Tuhan, yang sedang menyusun skripsi, tugas akhir mereka ya Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan boleh menyertai mereka di dalam mereka menyusun bab demi bab, di dalam mereka menyusun kata demi kata. Biarlah mereka boleh menyelesaikan dengan baik tugas akhir mereka, proposal skripsi mereka, bahkan sampai sidang nanti ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan sukacita. Dan juga kami juga bersukacita untuk Stefani ya Tuhan, yang Tuhan sudah izinkan terjadi dan boleh lulus uji Tuhan. Biarlah anakmu di dalam prosesnya, di dalam kehidupan selanjutnya, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dia. Kami juga mengingat untuk Cisiska ya Tuhan, memiliki kerinduan untuk pulang ke Indonesia bulan 8. Biarlah Tuhan berkati prosesnya supaya dengan lancar. Setiap hal-hal yang diperlukan biarlah Tuhan yang mencukupkan, sehingga ketika ia balik ke Indonesia, balik ke Medan, balik ke MBC, kami boleh bersatu hati untuk melayani Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita sama-sama mau mengumpulkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami Tuhan, walau kecil Tuhan, biarlah persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu saja. Berkati Tuhan agar dapat dipakai menjadi hal-hal baik di dalam gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Na 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 na
Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati ibadah ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, berkat Tuhan selalu tercurah. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah berkat daripada Tuhan tercurah. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita.